Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan yang ke-14 atau sesi ke-14 pada mata kuliah statistik ini. Hari ini kita akan bicara mengenai distribusi probabilitas. Jadi apa yang kita sebut dengan distribusi probabilitas? Pertama yang perlu kita pahami, di dalam menghitung peluang, kita juga harus memahami bagaimana sebuah distribusi atau penyebaran dari peluang-peluang yang terjadi dari semua yang mungkin terjadi dari peristiwa-peristiwa yang kita amati. Nah, penyusunan distribusi frekuensi di dalam menggambarkan distribusi probabilitas itu didasarkan atas teori-teori yang mendasari yang kita sebut dengan teori peluang atau teori probability. Nah, teori ini penting atau konsep probabilitas penting untuk membuat sebuah estimasi atau sebuah peramalan dari variasi-variasi yang mungkin dapat muncul pada suatu kondisi yang tidak pasti. Jadi karena di awal sudah kita bicara bahwa memahami statistik terhadap fenomena alam ini memang kita berada di dalam suatu keadaan atau kondisi yang tidak pasti. Nah, di bidang kesehatan, distribusi probabilitas ini banyak digunakan orang dalam beberapa hal. Pertama, untuk menyusun program-program atau perencanaan di bidang pelayanan kesehatan di masa depan. Jadi kita bisa melakukan estimasi, bisa melakukan peramalan, atau membuat perencanaan program-program yang mungkin akan dikerjakan di masa depannya. Yang kedua juga dapat kita gunakan untuk meramal masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang muncul di masa depan, baik berkaitan dengan persoalan administrasi layanan kesehatan maupun yang berkaitan dengan persoalan-persoalan penyakit dan sebab yang mengakibatkan terjadinya penyakit tersebut. Nah, di dalam memahami distribusi probabilitas, kita mengenal ada 3 distribusi. Yang pertama disebut dengan distribusi binomial. Kemudian yang kedua ada juga orang memahaminya dengan distribusi Poisson. Dan yang ketiga ada distribusi Gauss atau distribusi normal. Sekarang kita lihat yang pertama memahami tentang distribusi binomial. Nah, distribusi binomial tidak lain adalah distribusi probabilitas dari variabel diskrit. Jadi variabel diskrit yang nantinya menggambarkan fenomena-fenomena dengan 2 hasil atau outcome-nya. Jadi hanya dua kemungkinan saja peristiwa itu terjadi. Ini yang disebut dengan variabel diskrit. Sebagai contoh, variabel-variabel binomial itu pertama kita bisa melihat antara 2 kemungkinan, sehat dan sakit, kemudian sukses dan gagal, kemudian setuju dan tidak setuju. Jadi tidak ada setuju, kurang setuju, tidak setuju, tapi 2 pilihan saja yang bisa kita tentukan dengan menggunakan teori distribusi binomial. Kemudian ada hidup dan mati, dan banyak lagi. Jadi hanya 2 kemungkinan peristiwa yang terjadi dari semua peristiwa yang akan kita pelajari atau kita amati. Nah, dengan demikian, dengan hanya binomial, dengan hanya menggunakan 2 alternatif saja atau 2 kemungkinan peristiwa ini, maka distribusi ini juga dikenal dengan distribusi Bernoulli, karena yang mengungkapkan pertama atau menemukan teori distribusi binomial ini adalah Bernoulli. Nah, kapan suatu distribusi sebuah data itu dikategorikan ke dalam binomial? Pertama, hanya ada 2 kemungkinan kejadian atau sukses dan gagal, atau hidup dan mati. Jadi hanya 2 kemungkinan saja. Yang kedua, probabilitas sukses dan gagal atau kemungkinan sukses dan gagal, sakit dan sehat itu adalah tetap untuk setiap kejadian. Jadi peluangnya sama. Yang ketiga adalah percobaan-percobaan atau kejadian-kejadian yang akan kita amati itu bersifat independen atau tidak gayut secara statistik. Jadi peristiwa yang kedua itu tidak akan dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama.
Yang keempat, data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan, bukan hasil dari pengukuran. Makanya variabelnya masuk kategori variabel diskrit. Atau dalam bahasa yang lainnya, variabelnya adalah variabel kualitatif. Maka di dalam penerapannya nanti kita harus memenuhi 3 syarat utama di dalam menghitung variabel atau menghitung peluang dari distribusi binomial ini. Pertama tadi, setiap peristiwa hanya memiliki 2 hasil saja atau outcome saja. Yang kedua, peluang atau probabilitas dari tiap peristiwa itu selalu tetap atau konstan. Yang ketiga, event atau peristiwa yang terjadi itu bersifat independen. Kan nanti muncullah notasi, kalau kita buat notasi sendiri, P kecil itu adalah peluang sukses, Q itu adalah peluang gagal. Jadi ada 2 saja, P dan Q. Nah, ketika kita mendapatkan berapa P, peluang sukses, maka kita bisa juga menghitung berapa peluang gagalnya. Nah, peluang gagal atau Q itu adalah 1 minus P. Nah, peristiwa binomial nanti disimbolkan dengan notasi B. Binomial itu R adalah banyaknya sukses yang kita inginkan, peristiwa yang sukses yang kita inginkan, peristiwa yang sehat yang kita inginkan. N itu adalah jumlah trial, jumlah percobaan yang akan kita lakukan. P itu adalah peluang sukses dalam 1 kali trial. Peluang sukses dalam 1 kali trial. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan nantinya, NPR. Jadi N adalah banyaknya peristiwa, R kecil itu adalah jumlah sukses yang kita inginkan, P itu adalah menghitung peluang, probabilitas yang kita inginkan. Jadi NPR, N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N minus R faktorial. Kemudian dikali dengan P pangkat R kali Q pangkat N minus R. Saya kira sudah paham di dalam menghitung faktorial karena kita sudah bicara pada pertemuan-pertemuan yang lalu berkaitan dengan penghitungan probabilitas. Jadi P itu adalah probabilitas, Q itu adalah 1 minus P, jadi Q itu adalah peluang gagalnya, kemudian P itu adalah peluang sukses, kemudian N itulah banyaknya trial, R itu jumlah sukses yang kita inginkan. Kita ambil contoh, kita ingin mengetahui berapa besarnya probabilitas kelahiran 2 bayi perempuan dari 3 kelahiran yang ada. Jadi kita ingin menghitung berapa besarnya probabilitas atau peluang kelahiran 2 bayi perempuan dari 3 kelahiran. Maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus tadi, NPR, N faktorial, dibagi dengan R faktorial, dikali N faktorial. Kali P pangkat R dikali Q N kurang R. Maka kita dapatkan dari soal di atas, P itu adalah peluang kelahiran baik laki-laki maupun perempuan itu sama, peluangnya adalah setengah atau 0,5, maka Q juga 0,5. Kemudian N, jumlah yang kita kelahiran itu adalah 3, R itu adalah trialnya 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus, maka penghitungannya seperti ini, NPR, N faktorial atau 3 faktorial, nanti kita bagi dengan 2 faktorial dikali 3 minus 2 faktorial, dikali dengan peluang untuk lahir perempuan 0,5 pangkat 2, R-nya 2, dikali 0,5 pangkat 3 minus 2, atau N minus R. Maka kita lanjutkan terus, kalikan faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1, 2 saja, kemudian 3 minus 2 faktorial itu adalah 1. Maka kita dapatkan nantinya perhitungan 3P2 atau 3 peluang untuk mendapatkan 2 anak perempuan dari 3 kelahiran, itu adalah sebesar 0,7375. Jadi dapat kita interpretasikan atau kita simpulkan bahwa peluang lahirnya 2 bayi perempuan dari 3 kelahiran yang ada itu sebesar 0,375 atau kalau kita persentasikan sebesar 37,5%. Yang kedua, diketahui probabilitas seorang bayi
yang tidak diimunisasi polio sebesar 0,2. Jadi diketahui sebesar 0,2 peluang bayi yang tidak diimunisasi. Nah, suatu hari di Puskesmas Lubuk Minturun ada 4 bayi. Kemudian hitunglah peluang 2 bayi tersebut yang belum melakukan imunisasi polio. Nah, dari pertanyaan ada soal ini kita bisa ketahui, katakanlah 4 bayi itu adalah bayi A, B, C, dan D. 2 bayi yang belum imunisasi itu kemungkinannya adalah A dan B, atau A dan C, A dan D. Kemudian B dan C kombinasinya, kemudian B dan D, dan C dan D. Sekarang kita lihat 2 bayi yang belum melakukan imunisasi. Maka kita dapatkan R-nya itu 2 bayi yang belum imunisasi, N itu adalah banyaknya bayi itu 4, kemudian peluang bayi yang tidak diimunisasi 0,2, maka Q-nya adalah 1 minus 0,2 menjadi 0,8. Maka kita teruskan, masukkan ke rumus seperti yang tadi, P4 faktorial dibagi 2 faktorial, kemudian kita dapatkan seluruhnya perkalian ini adalah 0,154. Jadi kita simpulkan, peluang 2 di antara 4 bayi yang belum diimunisasi polio adalah sebesar 0,154 atau dipresentasikan sebesar 15,4%. Saya kira demikian untuk part yang pertama di sesi